Oke, semuanya sudah masuk ya, membeli tiket semua sudah masuk. Jangan lupa bahwa kegiatan hari ini disponsori oleh Bumai. Biru, Pak. Siapa yang bilang biru bajunya? Biru. Mana ada? Abu-abu. Biru kan? Mana biru abu-abu? Biru ini. Rasanya biru apa, Bro? Oke, Udah. Dapurnya paling gue balik ke botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan untuk kita semua. Bertemu lagi kembali kepada saya Rizal Iman sebagai pembawa acara ini dan pendamping partner saya. Saya Febri dalam acara Talk Show 1 jam terakhir bersama Bapak Adriansa SHI. Yang terhormat, yang mulia Bapak Samsul SHI MH selaku Ketua Pengadilan Agama Tegarong. Yang terhormat, yang mulia Bapak Abdul Hamid SHI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Tegarong. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Tegarong. Yang saya hormati Ibu Ketua Darmayuti Karini Cabang Tegarong dan seluruh pengurusnya. Dan juga yang saya hormati Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, dan juga Bapak Ibu pejabat struktural dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tegarong serta tamu undangan yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan acara talk show pada hari ini, untuk keberkahan bersama, maka kita meminta ke Yang Mulia Ustaz Bapak Zainal Abidin untuk memulai doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin berdasarkan agama Islam. Bagi agama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, segala pujian dan sanjungan kami sampaikan kepadamu atas segala karunia-Mu yang telah Kau limpahkan. Untayan doa dan harapan hanya kepadamu kami pintakan, karena Engkaulah yang maha menakdirkan. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara perpisahan dan pengantar alih tugas Hakim Pengadilan Agama Tegarong yang mulia Bapak Adriansa SHI MH. Untuk itu ya Allah, berikanlah kelancaran dalam acara ini dan jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi sehingga membawa berkah dan rahmat bagi kami semua. Allahumma zat yang maha menakdirkan, Engkau yang menakdirkan pertemuan dan perpisahan. Kami bertemu dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan, penuh kesan dan keharmonisan, menggapai berbagai prestasi demi mewujudkan peradilan yang agung, mengabdi, menyatukan hati dan visi demi tegaknya keadilan di negeri Pertiwi. Hari ini tibalah waktu untuk kami berpisah dengannya, salah satu hakim terbaik Pengadilan Agama Tegarong. Oleh karena itu ya Allah, terimalah segala dedikasi waktu, tenaga dan pikirannya sebagai amal ibadah yang diijabah, bermanfaat bagi pribadinya, bangsa dan negara. Teladan dan bimbingan yang selalu mengisi hari-hari kami tak akan pernah redup dalam hati kami.
perjuangan dan pengorbanannya untuk selalu mengingatkan kami layaknya seorang kakak kepada adiknya tak akan pernah hilang dari memori ingatan kami. Dia adalah panutan kami. Kami yakini Allah jika pertemuan ini adalah awal dari perpisahan, maka perpisahan adalah awal dari keindahan dalam pertemuan yang berikutnya. Ya Rabb, ya Qawiyyu, ya Matin, di hari ini pula kami bertemu dengan penggantinya. Kami ajukan pinta kepadamu, semoga nostalgia, suasana kekeluargaan, kebersamaan, penuh kesan dan keharmonisan terlanjut kembali. Kami bisa menyatukan visi dan misi. Estafet perjuangan dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi dalam petunjuk dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Besar ini, berikanlah kepada hakim yang meninggalkan dan yang menggantikan serta seluruh abdi negara di negeri ini keadilan dan kebijaksanaan, kemampuan dan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, dekatkan dengan kebajikan dan jauhkan dari keburukan. Tunjukkanlah padanya yang hak itu hak dan berilah kemampuan kepadanya untuk mengikuti. Tunjukkanlah padanya yang batil itu batil, serta berikanlah kemampuan padanya untuk menjauhi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita memperkenalkan tamu spesial kita pada hari ini, kepada Mas saya mungkin bisa ditampilkan profil beliau. Lampu dimatiin dulu, lampu mati. Hadirin sekalian, Bapak Adriansa yang biasa dipanggil Pak Didi memulai karirnya sebagai PNS calon hakim pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Kota. Kemudian menjadi hakim pertama kali di Pengadilan Agama Palopo tahun 2010. Kemudian mutasi menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Baru tahun 2015. Kemudian promosi mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota. Selanjutnya beliau promosi mutasi lagi menjadi Ketua Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Kuala Lumpur, Kalimantan Selatan. Selanjutnya beliau mutasi kembali tetap menjadi Ketua Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Samter. Kemudian yang terakhir komutasi ke Pengadilan Agama Tenggarong, dan saat ini sudah promosi mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarakan. Di Pengadilan Agama Tenggarong, beliau ini sangat banyak sekali kontribusi yang telah diberikan, sehingga membawa Pengadilan Agama Tenggarong meraih prestasi di bidang peradilan maupun olahraga. Dia ini termasuk atlet PTWP andalan PT Asa Marindora. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Bapak Adriansa SINH untuk berkenan maju ke depan. Untuk naik ke panggung keistimewaan. Jawabnya tambah mikir ya. Oke. Pak Adriansa, biar dekat saya panggil Pak Didi. Jadi kalau kita melihat profilnya tadi itu ke PA Tenggarong 2022 Pak ya? Kalau tidak salah. Jadi Mikrofon. ketika TPR 2022 keluar nama Pak Didi kan PA Tenggarong, gimana perasaan Bapak? Apakah memang PA Tenggarong itu tujuan Pak Didi atau ada tujuan lain sebenarnya? Baik, sebelum saya menjawab mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan karena mungkin ada semua format acaranya ini di luar ekspektasi. Ini luar biasa sekali ya. Terus saya terima kasih kepada Pak Ketua dengan Ketua Panitia. Luar biasa sekali apa namanya membuat
yang di luar perkiraan kami. Ya, acara yang sangat berkesan sekali, yang luar biasa. Jadi apakah PA Tenggarong tujuannya? Jadi dari sekian banyak harapan dan doa kami, ya, PA Tenggarong adalah salah satu tujuan dan harapan untuk bisa bertugas di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, kami sekeluarga dengan sangat berharap bahwa harapan untuk bertugas dekat keluarga itu salah satunya Bontang, Sangatta, alhamdulillah kabul, Berau belum kesampaian, kemudian Bulungan belum kesampaian karena mendekati ibu, dan salah satunya Tenggarong. Yang harapannya bisa sewaktu-waktu bisa bertugas dekat Tenggarong, alhamdulillah sangat senang sekali. Berarti kemudian dengan doa yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tujuan yang akhirnya sebenarnya lebih mendekat lagi ke Samarinda. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau ditanya apakah PA Tenggarong itu merupakan tujuan harapan, sangat tujuan harapan kami bisa bertugas di sini. Nah, jadi selama Bapak dilantik 2022 waktu itu kalau nggak salah saya lihat tuh pimpinannya Ibu Reni Dayati. Nah, Reni kan masih semarga dengan sampean. Hidayat. Kakaknya. Pada waktu itu kan pimpinannya Ibu Reni Dayati, sekarang sudah berganti ketua kita Bapak Samsul Bahri dipimpin. Nah, jadi selama dipimpin Pak Samsul Bahri sendiri sebagai ketua, gimana tanggapan Bapak ini? Sampaikan aja Pak. Ya. Sampaikan Bapak. Kalau zamannya Ibu Reni itu pola kerja kita itu serius dan sangat serius. Ya, artinya kita didorong untuk bisa bekerja dengan serius. Ya, memang bisa setelah waktu kesedihan cuma ada hal-hal yang lebih lebih santai lagi. Cuman kebalikannya di zaman Pak Samsul. Ya. Beliau ini tipe pemimpin yang santai tapi menghasilkan. Iya, serius. Iya. Karena selama di sini kita bisa lihat sendiri, memang dari segi prestasi mungkin ada sedikit penuh dikait dengan kinerja ya. Tapi di hal-hal yang lain bisa kita lihat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di bawah pemimpin beliau itu kita bisa memperoleh 3 kali berturut-turut mempertahankan keterbukaan informasi. Kemudian kita memperoleh predikat digital award. Yang itu kan tidak pernah kita sangka-sangka dari yang kita bayangkan. Pemimpin beliau itu kita berhasil memperoleh predikat tersebut yang tidak kalah luar biasanya. Selama PA ini terbentuk, PA Tengah terbentuk, ketua mana yang bisa menghasilkan bisa berpinjaman mobil dinas. Mobil dinas yang luar biasa itu kita dapat Fortuner itu berkat perjuangan beliau. Karena saya lihat beliau ini tipe pemimpin yang lobbynya sangat luar biasa. Iya, dari walaupun terlihat santai, tapi kalau sudah urusan keluar, ya luar biasa. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, hubungan kita dengan PMI itu sangat dekat sekali. Saya rasakan waktu beliau menjadi pimpinan di sini. Saya rasa itu dari saya pribadi menilainya. Terima kasih atas keterangannya. Jadi sebenarnya diungkapkan oleh Pak Didi kepada pimpinan kita, cuman apakah itu fakta atau dusta? Kita tahu. Bagaimana kalau kita langsung konfirmasi langsung kepada ketua kita Bapak Samsul Bahri naik ke atas panggung. Nah, jadi Pak Samsul Bahri sebagai ketua PA Tenggarong sudah mendengarkan bagaimana tanggapan Pak Didi semasa dipimpin Bapak sebagai ketua. Menurut Bapak sendiri gimana tanggapan dari Pak Didi tadi? Baik, terima kasih. Saya sampai detik ini itu merasa bukan pemimpin yang baik. Oleh karena itu sampai mulai saya dari pimpinan kelas 2 sampai sekarang diamanatkan jadi pimpinan kelas 1B, perasaan itu tidak pernah hilang. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang itu tidak pernah punya percaya diri untuk mempublikasi apapun yang berkaitan dengan satuan kerja di media sosial saya.
bisa dicek di Facebook, IG, itu hampir tidak ada foto ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja. Kenapa demikian? Karena saya beranggapan, saya punya prinsip bahwa semua itu bukan hasil karya saya pribadi. Itu berkat kerjasama, kolaborasi, kawan-kawan semua, yang saya tidak bisa mengklaim itu keberhasilan pribadi. Makanya kalau media sosial itu kan milik saya pribadi. Saya tidak ingin mempublikasi yang sebenarnya itu bukan hasil saya sendiri, diklaim menjadi milik saya sendiri. Makanya untuk hal-hal yang berbau satker itu saya tetap percaya cukup media sosial satker saja yang untuk mempublikasinya. Saya tidak ingin mengklaim bahwa itu milik saya pribadi. Makanya di media sosial saya tidak ada hal-hal yang berbau satker. Kalaupun ada cuma 1-2 yang sifatnya mungkin kebutuhan saja, kayak dulu pernah kita lomba bikin konten di media sosial masing-masing tentang hari kemerdekaan yang dilombakan, ya itu mau nggak mau saya harus buat gitu. Tapi yang sifatnya yang lain saya tidak berani, karena saya tidak percaya diri bahwa saya pemimpin yang hebat. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Didi ya itu mungkin apakah objektif atau subjektif wallahu a'lam. Tapi yang pasti Pak Didi ini bukan orang baru. Saya kenal dengan beliau karena sama tadi dari riwayat beliau, kami pernah tugas bareng di Pengadilan Agama Kota Baru. Saya ketua majelis, beliau anggotanya. Ya, beliau memang pribadi yang sangat bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, tapi juga tetap sangat asik, menjadi sahabat, kawan, saudara dalam berbagai hal. Kami sering curhat-curhatan masalah Istri kan? ibu negara, istri ini, ya itulah tadi dari luar konteks kedinasan ya kami seperti saudara. Dan ketika saya ditugaskan di Tenggarong, beliau orang yang pertama kali mengucapkan selamat via WA dulu pada saya dan menantikan kedatangan saya di Tenggarong, dan beliau banyak supportnya selama saya di sana. Terima kasih. Jadi walaupun mungkin bisa teman-teman lihat tadi ya, sepertinya Pak Ketua kita ini orang yang rendah diri, kayaknya humble, tidak menyimpulkan. Walaupun sebenarnya faktanya itu seperti kata Pak Didi, prestasi kita itu sudah banyak yang sebetulnya tadi. Itu berdasarkan lihat di medsos kita, walaupun medsos sudah ada fakta-fakta tersebut. Nah, jadi terima kasih tanggapannya kepada Pak Ketua atas tanggapan Pak Didi. Untuk selanjutnya mungkin ada penyerangan cenderamata yang diwakili Pak Ketua Agama Tenggarong kepada Pak Didi. Ini sengaja saya minta Mas Cahyo untuk saya. Mudah-mudahan dengan barang ini Pak Didi selalu ingat kita semua bahwa kita pernah bekerja sama di Pengadilan Agama Tenggarong, dan mohon nanti dipajang di ruang kerjanya Pak Didi di Tarakan. Masih kangen dengan coletan. Gak bisa move on nanti loh. Ya, silakan tim media. Ketua geng. Filosofi pemancing sejati Pak Didi. Kalau pemancing sejati itu punya 1000 alasan untuk tetap melemparkan umpan ke laut. Ya, kalau ada halangan dari ibu negara, cari 1000 alasan. Terima kasih kepada Pak Ketua, bisa kembali ke tempat. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita saksikan pemutaran video namun kebersamaan Pak Didi dari awal bertugas hingga pengabdian di Pengadilan Agama Tenggarong. Matikan lampu. Lampu mati. Ya bisa ya, tutup ya. Kalau menjadi proyeksi. Enggak ada usah dulu. Gerakan listrik. Nyala komputernya. Beliau dua. Gak usah. Usah.
kepresidenan itu Pak. Untuk di masuk ya. Pagi yang saya kenal adalah sosok dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sehingga saya dulu saat di Bintaro, seluruh tugas yang dibebankan kepada beliau itu pasti berhasil dengan sukses. Saya pribadi juga mengenal Pak Dirjen dengan Nyonya atau Ibu Umi adalah pribadi yang sangat baik, sangat humble, keluarganya tinggi dan sangat dermawan. Saya dengan kawan-kawan itu akan sangat senang sekali ketika Pak Dodi itu pulang kampung ke Bedara, karena pulangnya pasti kita akan makan besar dengan hujan dan begitu yang dibaca sendiri. Dengan saya meyakini, saya mendoakan dengan suaranya seperti itu Pak Dodi pasti sukses di PA Tarakan. Jangan lama-lama Pak Dodi menjadi wakil, segera menjadi ketua. Wish you all the best. Semoga sukses, berkah, amanah untuk Pak Didi dan Bu Umi. Salam saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sangat Haryanto, Sarjana Hukum. Ini sebagai Ketua Pengadilan Agama Sanggar mengucapkan selamat kepada Pak Adriansa dan menempatkan solusi dan mediasi sebagai wakil ketua pengadilan agama Tarakan. Saya seperti ini sangat mengenal sosok beliau karena bersama-sama di dua sektor yang berbeda. Pertama tahun 2020 beliau dengan mengenai saya kemudian di akhir tahun 2022 kami bersama-sama masuk ke pengadilan agama selama 2 tahun. Beliau saya kenal sebagai sosok yang sangat menyusun, sabar, berdiskusi tinggi, serta dedikasi dalam menjalankan tupoksi. Karenanya kami ucapkan selamat pada Pak Didi dengan amanah barunya sebagai Ketua Pengadilan Agama Tarakan PSUB. Mudah-mudahan dalam menjalankan amanah ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tugas sebagai hakim pada pengadilan agama Samarinda kelas 2 menyampaikan testimoni terhadap saya mendapatkan klasifikasi sebagai wakil ketua pengadilan agama Tarakan. Yang saya tangkap dari pergaulan kami, saya 2 kali pernah bersama di pengadilan agama baru, pengadilan agama Bintaro. Beliau itu dalam hal kerja memiliki integritas yang tinggi, sangat halal, panggilnya bagus dalam rangka mensosialisasikan program kerja di pengadilan tempat beliau sebagai pengadilan agama Bintaro. Secara keseharian beliau memiliki sifat open, bergaul, tapi tidak pelit orangnya, aja dibayarin. Jadi sekali dalam segala ya kita tahu beliau andal, kuat. Sayangnya nggak pernah lawan saya karena nggak pernah tanding sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi wakil ketua pengadilan agama Tarakan kelas 1B.
tegas, kedisiplin. Saya untuk yang ini semoga komunikasinya kebaikan, kemudahan dan juga maaf yang dari masih sidang terdiri sekian dari saya. Video dari perjalanan Pak Ibu di Pengadilan Agama Semeru. Mungkin tidak bisa dimuatkan semuanya di seluruh video untuk kegiatan Pak Didi, jadi itu hanya sekian saja. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong serta Bapak Hakim. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Mungkin untuk Pak Adriansa dipersilakan naik kembali karena belum selesai. Jadi bisa kembali ke kursi istimewa lagi. Oke, panas sekali kan? AC-nya kayaknya didinginkan lagi nih di powernya ya. Nah, jadi kita sudah melihat tadi momen-momen Pak Didi, bahkan ada sambungan langsung dari guest-star kita tadi dari beberapa sarter lainnya. Oke. Jadi untuk selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan tanya jawab kembali. Untuk kali ini temanya adalah hakim ya. Pak Didi dan persidangan. Ya. Nah, jadi ini bisa mungkin teman-teman lihat ya yang sudah membeli tiket tadi. Itu adalah anggota majelis C1, baik C1 lama maupun C1 yang baru. Nah, jadi selama biar ini jadi ketua majelis C1 ini, gimana tanggapan pihak terhadap anggota 1, anggota 2, bahkan anggota 2 yang lama, Bu Umay alumni, ada PP Bu Acija, nama bukan cuma mana Pak? Ini jawabnya serius apa? Keperan. Saya masuk aja Pak. Kita nanti ada truth and dare juga. Aja. Nanti kita konfirmasi kembali. Terkait dengan pribadi teman-teman hakim ya. Jadi selama kami bertugas memang belum masuk hakim. Jadi yang agak lama itu kami berempat ya, karena dilatih bersamaan. Saya, Pak Zainal, Pak Surya dengan Bu Umar. Ya, ketiga orang ini mempunyai pribadi yang unik dan berbeda-beda sekali ya, baik dari karakternya maupun pembawaannya, emosional. Makanya kita buka satu persatu. Ada kelain. Yang senior dulu, sudah saya Pak Zainal ya. Kalau Pak Zainal ini saya nggak berani kalau ngomong. Ini kiai kita, kiai yang sering memberikan nasihat-nasihat kepada kita dengan beliau selalu ngisi pengajian. Cuman dari pribadi saya menilai bahwa beliau ini pribadi selain seorang kiai juga teman diskusi yang cukup hangat ya. Kami berempat di ruangan itu, yang berempat itu bahwa ruangan hakim itu saya merasa bahwa tempat yang asik untuk diskusi, curhat dan Masukan pimpinan. Ya salah satu itu mengoreksi apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi keputusan dari pimpinan, dari hal yang baiknya sampai dengan hal yang buruknya. Di situ saya mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa apa yang menjadi kebijakan pimpinan, apa yang menjadi arahan dari pimpinan, apa yang menjadi isu dari pimpinan, ya semua itu ada pro dan kontranya. Ya. Di majelis hakim juga seperti itu, di ruangan hakim seperti itu. Kami kadang mendiskusikan gitu. Jadi di situ saya bisa ngambil pelajaran bahwa ternyata jadi pimpinan itu tidak nyaman. Memang kelihatannya ya di depan mungkin baik-baik saja, tapi di belakang kita kadang ya mendiskusikan, mengkritik suatu kebijakan-kebijakan. Ya tentunya kami dari hakim walaupun itu sifatnya mengkritik atau memberikan tanggapan, itu tetap kami akan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pimpinan tersebut dengan mencoba mengawal, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak sependapat dengan kami. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pribadi tadi, saya rasa kalau Pak Zainal tidak berani saya ngomong terlalu jauh ya. Sepertinya panjang yang ini. Nah, setelah itu siapa? Pak Surya. Mana dia? Itu.
Ini teman apa namanya teman yang sudah bersama-sama di Sanata ya. Jadi pembawaan beliau itu ya seperti itu. Ya seperti bapak ibu ya seperti itu. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan ya. Cuma yang berubahnya di sini beliau sudah punya anak 2 ya. Ya. Itu ngaruh. Karakternya seperti itu. Apa namanya? Bicaranya apa? Ceplos-ceplos, tidak panjang dulu. Apa terserah mau pimpinan kan nyampaikan apa, tapi beliau selalu mengcounter dengan bahasa-bahasa yang menurut beliau itu ya terserah mau tersinggung apa tidak. Tapi saya yakin bahwa beliau ini hanya omongannya saja, ya Pak Ketua ya, ngomongannya saja pedas. Tapi apapun kalau dikasih selalu diselesaikan dengan baik. Itu yang uniknya Pak Surya seperti itu. Teman-teman Cakim itu kan yang berhasil kayak Rifki kemudian Denny itu kan didikan beliau. Cakim teman-teman Cakim itu apa namanya panutan. Saya tanya Rifki sampai sudah apa namanya berhasil peringkat 10. Kira-kira benar nggak ya apa sampai ke perpisahan bahwa panutan saudara itu Pak Surya? Benar Pak. Pak Surya itu sangat banyak bantu saya. Orang sangat ada lain Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Bisa lihat sendiri. Apa namanya beliau selalu bisa memberikan warna tersendiri lah Pengadilan Agama Tenggarong di sini bahwa apa yang menjadi tugas yang diberikan selalu bisa diselesaikan dengan baik dan dengan segala apa namanya sikap dan perilaku yang unik tersebut. Ya itu mungkin dari Pak Surya. Singkat saja. Dari kalau Mbak Uma ini apa namanya kalau saya lihat ini kalau kita bandingkan satu orang ini harus dibandingkan dengan 3 orang hakim laki-laki. Iya luar biasa beliau ini sangat apa namanya? Nggak mau kalah. Nggak mau kalahnya itu luar biasa. Kalau berdiskusi, ya tapi tergantung moodnya, mau ya. Tergantung mood-moodan ya. Iya, kalau moodnya lagi bagus ya, coba aman-aman saja. Kadang sering apa namanya? Sering diskusi bahasanya diskusi dengan Pak Surya, tapi olok-olokan, nyolot-nyolotan. Ya, iya sering kerahi, tapi nggak bisa, omongan saja. Ya kadang dengan Pak Surya itu sering ya saya selalu akan menjadi penengah di antara mereka. Ya mudah-mudahan setelah saya tinggalkan ada penangan lanjutan, saya akan ditunjuk. Pak Zainal atau Pak Ridwan untuk semenangi mereka. Kalau mereka tidak ditengahi, bahaya karena ini hak 2 hakim anggota saya ini. Masalahnya kalau tidak saya tengahi akan berimbas ke persidangan. Nah kemudian itu dari segi karakter, dari segi pekerjaan saya sangat hormat dan sangat terbantu sekali karena mereka bertiga itu punya spesialis masing-masing. Kalau menurut pribadi saya, ya kalau Pak Zainal spesialisnya terkait dengan perkara-perkara kebendaan. Ya, kalau mau bertanya masalah perkara-perkara kebendaan, beliau pakarnya. Tentunya selain hukum materialnya juga hukum formilnya luar biasa, termasuk kitab-kitab yang menjadi rujukan. Tanya saja dengan beliau terkait apa saja, soalnya beliau bisa memberikan solusi. Kalau Pak Surya itu spesialis apa ini? Perstek ya? Karena bilang saya bilang itu spesialis perstek karena beliau kalau perkara perstek mau dikasih berapa saja tidak terima, asal perkaranya perstek. Spesialis perstek. Kemudian kalau Mbak Uma ini apa namanya spesialis pemerhati anak dan perempuan. Nah ini spesialis beliau ini. Jadi perkara-perkara yang diajukan perkembangan cerai talak itu beliau selalu akan memperjuangkan hak anak dan perempuan. Makanya jangan heran nanti mungkin kalau masuk di majelis baru mungkin nanti Pak Ridwan ketua majelisnya. Beliau konsen di situ karena beliau ini banyak sekali ikut pelatihan ya. Kemudian itulah karakteristik sifat-sifat yang baik menurut saya dari ketiga orang hakim ini. Kalau Pak Ridwan ya saya sudah kenal sebelumnya karena dulu pernah sama di Bontang. Ya beliau ini selain perkara juga punya kelebihan yang luar biasa sehingga kami gelari Dr. Honoris Causa. Dokter beliau itu kalau di Bontang, mudah-mudahan sih bisa belajar karena beliau punya kelebihan di IT. Ya karena dulu di Bontang itu kan tim IT-nya kan tidak jalan. Beliau itu yang selalu membuat bela bikin spanduk beliau.
desain spanduk, saya ingat itu. Karena keterbatasan SDM dan keterbatasan kemampuan ya teman-teman IT beliau. Kita lihat sendiri bahwa website kemudian tampil media sosial itu hasil buat tangan beliau, saya rasa karena saya tahu karakternya seperti itu. Jadi mungkin itu, apa lagi PP ya? Siapa kan rumah? Sama, Selir. Iya, biasa kalau sidang beliau termasuk Selir katanya bahasa Pak Surya. Munajmah ini diam-diam menghanyutkan. Yang beliau saya sangat hormat sekali karena tampilan beliau itu mengingatkan saya pada ibu saya. Ya seperti mama saya, artinya dari fisiknya, dari wajahnya, dia selalu mengingatkan. Seperti mana saya teringat mama saya. Dan beliau ini lebih banyak diamnya, tapi sedikit diamnya, tapi banyak kerjanya. Hanya hasilnya. Saya pernah sekali bahwa berita-berita acara itu, ya, berita-berita acara sidang itu, kalau beliau bersidang segera dan cepat sekali terselesaikan, ya, termasuk juga ketelitian, kemudian hasilnya, saya rasa luar biasa, sehingga wajarlah PTA mengangkat beliau sebagai PPT. Untuk bantuannya untuk bisa membantu pengadilan baru dalam penyelesaian perkara. Nah, kalau Bu anak Acil Bu Aziza, kalau Bu Aziza ini Mas Surya? Karena jadikan sampai lanjutan saya serahkan biar bergilir untuk dibina oleh Pak Surya. Karena beliau ini saya sih berpesan bahwa untuk semuanya ya, dalam bekerja kita itu harus selesai tuntas ya. Kemudian jangan bekerja asal jadi saja, tapi itu di awal-awal. Tapi itu semakin ke sini, kemudian kita berikan arahan binaan, pekerjaan Bu Aziza ini semakin membaik, saya rasa semakin membaik. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Pak Surya, kan PP-nya Pak Surya ini. Iya kan? Silakan lanjutkan Pak Surya, artinya sudah kita coba untuk memberikan arah pembinaan yang ke arah lebih baik. Insyaallah akan dilanjutkan dan insyaallah akan semakin baik. Iya. Ini tuh. Mungkin tentang panjangannya. Iya. Masuk aja. Sampai jam berapa gitu? Belum azan, kan tunggu azan. Tunggu azan dulu. Oke. Jadi itu tanggapan langsung dari Ketua Majelis C1 ya. Jadi apakah itu sesuai dengan yang dikatakan? Kita akan mendengarkan penyampaian dari anggota majelis dulu. Mungkin perwakilan Pak Surya bisa disampaikan. Apa? Gimana tanggapan Bapak setelah penilaian Pak Didi tadi? Bapak tolong disampaikan dalam satu kalimat. Oh iya. Apa maksudnya tanggapannya? Tadi Pak Didi sudah menyampaikan bahwa gimana Pak Didi adalah anggota majelisnya 1, 2 bahkan anggota yang lama. Gimana tanggapan Bapak seperti tadi itu? Apakah benar itu? Benar sih, tapi saya benar apa yang disampaikan Pak Didi. Dan apalagi tadi perihal Pak Surya dari dulu kayak gitu ya, sekarang gitu juga. Itu bukti saya istiqomah. Karena memang yang sulit dalam hidup itu adalah istiqomah. Konsisten itu susah. Memang apa yang disampaikan Pak Didi benar, dan kalau dari saya ya, mungkin mewakili teman-teman juga. Pak Didi ini KM yang hadir. Beliau kalau membagi berkas itu satu-satu, tidak pernah 055 gitu enggak. Artinya kadang malah perkara-perkara berat itu beliau yang ambil. Ya, kayak kewarisan itu berapa kali beliau ambil karena tahu yang satu sedang sibuk, yang satu tidak bisa diharapkan. Jadi daripada tidak selesai lebih baik diambil sendiri. Jadi saya sangat senang sekali. Saya setia dilihat hakim pestek bulan-bulan. Cuma kalau perkara yang aneh-aneh biasanya saya yang ambil, karena kan saya dari basicnya aneh. Jadi kalau ada perkara aneh saya yang ambil. Ya intinya sebagai ketua majelis beliau sangat bijaksana lah. Selama saya dari Sanata sampai sekarang tidak ada yang berubah juga dari Pak Didi, gitu-gitu aja. Beliau bisa baik sebagai ketua, sebagai teman sesama hakim itu beliau bisa menempatkan diri sebagai ketua majelis juga. Ya sampai saat ini ketua majelis yang paling bijaksana menurut saya Pak Ketua.
kan bisa mendengar sendiri ya. Sama kan luar biasa, artinya ya wajar gitu. Kalau Pak Didi ini agak sedikit bijaksana. Iya, Dan terima kasih tanggapannya dari anggota C1. Mungkin ada yang sampaikan dari PP Majelis C1 buat kita. Jangan salah sih. Gimana? Pak Didi seperti apa gitu? Pak Didi seperti apa dimanfaatkan apalagi sama persidangan. Tadi Pak Didi juga sudah menyerahkan ke Pak Surya untuk bimbingan selanjutnya. Tanggapannya seperti apa juga? Mungkin bisa tanggapi. Oh iya. Terima kasih MC-nya yang merepotkan saja. Di luar ekspektasi saya seperti kata Pak Didi. Ya Pak Didi ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Surya, memang dia adalah seorang ketua majelis yang bijaksana. Dia sangat mengerti dengan yang disebut pendampingnya, termasuk kami panitera pendamping. Memang di C1 itu perkara memang sangat banyak. Sangat banyak. Berapa sih banyaknya kira-kira? Banyak itu pernah Pak Didi kita bersidang melampaui dari 60 perkara. Ya. Sementara Pak Didi ini tidak mempunyai pilihan, PP-nya sudah lanjut usia semua. Ya. Jadi memang benar kata beliau, kita bekerja itu jangan hanya menunaikan kewajiban saja, tapi harus dituntaskan. Tapi dengan kekurangan kami, PP yang sudah tua ini, jadi kami maksimal bekerja lebih baik lagi. Namun kami kembalikan kepada ketua majelis bagaimana menilai kami sebagai pendamping. Yang pasti kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Pak Didi dan juga anggota majelis yang lainnya telah memberikan bimbingan kepada kami semua. Toh Pak Didi dari menurut kami adalah Pak Didi adalah majelis yang top, orang yang bijaksana, rendah hati, walaupun sedikit beliau serius, tapi sebenarnya hati beliau itu baik dan beliau juga orangnya ganteng. Mungkin sengaja Pak Ketua menaruh perkara yang banyak gitu kan, karena memang satu-satunya majelis yang ganteng. Selain ganteng, beliau juga profesional dalam pekerjaan, itu saja. Tidak apa-apa, ini terakhir. Terima kasih MC. Cukup kan? Ada lagi mau disampaikan? Ya, cukup. Jadi sebelum kita lanjut nih Pak Didi. Sedikit Pak. Ada yang dilupakan. Jadi di C1 itu selain perkaranya banyak ya, kemudian kalau dari majelis itu sebenarnya untuk masuk ke C1 itu yang harus dipersiapkan dua saja. Dua obat-obatan maksudnya. Trauma dan terus karena itu tanda-tanda stres. Jadi kalau orang stres itu misalnya pakai obat itu berarti asam lambung naik. Jadi siapkan trauma di mejanya masing-masing. Kemudian juga siapkan obat mencret. Biasanya kalau orang stres itu dibawanya ke pencernaan. Saya berpesan Pak Ridwan ya. Biasanya itu ada mas juga. Ada trauma sama obat anti-stres dan mencret itu. Itu untuk mengantisipasi dan biasanya gejala-gejala itu penyakit itu selalu muncul bisa satu. Gula darah. Ini teman. Jadi kayaknya ini mungkin pesan juga mungkin harus disiapkan obat-obatan tadi ya di ruang hakim nanti dari umum kan diberikan orang ya. Itu saya kode saya ini harus ada diadakan di ruang hakim ya obat-obatan tersebut. Khususnya untuk majelis C1 ya. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya saya ada mendengar ini dari anggota-anggota itu katanya ada ini apa namanya istilahnya perebutan untuk mengambil kursi C1. Benar nggak? Di sini itu. Perlu saya sampaikan di sini ya. Iya, gimana itu? Jadi itu bukan isu liar yang tidak benar ya. Itu kan benarnya juga. Ya. Karena mereka ini kan satu angkatan ya. Ya beda-beda pelantikan saja ya, beda-beda tipis lah. Artinya semua mempunyai punya ruang untuk menjadi C1 ya, termasuk Pak Surya yang sudah mencoba lobby kanan kiri. Saya dengar itu sebagai Pak Ketua Pansun, kemudian mohon bisa menjadi ketua majelis. Iya, kemudian kalau Pak Zainal sih diam-diamnya aja. Nggak tahu diam-diamnya itu apa, diam-diam tidak ada gerakan saya nggak tahu. Iya, saya nggak tahu berdiri di bawah, nggak tahu. Iya, kalau Pak Ridwan, saya sudah dengar dari awal, beliau ingin berusaha untuk merebut
Ya terserah mereka nanti seperti apa dan keputusan di paket 2 dengan model bibit dan bobotnya ya. Tapi kalau dari kemampuan saya kira rata ya, dengan spesialis masing-masing. Itu bukan isu yang tidak benar, itu bukan isu liar. Bisa, benar. Ya, bisa seperti tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Tapi kalau dari Mbak Uma kayaknya Mbak Uma sudah angkat bendera putih ya. Iya, nggak sanggup katanya jago sama dia. Nanti GERD-nya sering kambuh. Ini GERD, wah pakai terus ya. Gitu ya. Oh jadi ternyata itu memang bukan isu ya. Jadi mungkin Pak Ketua sudah mendengar sendiri ternyata ada gerakan baik dari atas maupun bawah tanah yang ingin merebut kursi C1. Jadi bisa dipertimbangkan di Pak Ketua ya. Oke. Jadi ini saya dapat chat tadi ada yang ingin bilang, Bung, saya juga ingin minta dinilai sama Pak Didi. Jadi mungkin Pak Didi bisa menilai staf kesayangan Pian yaitu Mbak Rita. Aduh, ini staf kesayangan semua ini. Staf kesayangan Pengadilan Agama Tenggarong. Ada Rita nggak rame gitu rasanya gitu ya. Kalau Rita ini ya selain kerjanya berbobot juga berbobot secara fisik, mohon maaf ya. Ini bukan ini ya, artinya dengan kondisi seperti itu, walaupun beliau ini statusnya masih honor kantor ya. Iya, biasanya kalau honor itu biasanya semua pekerjaan lebih banyak daripada CPNS atau PNS-nya. Di mana-mana itu, bukan dari sombong lagi Pak. Begitu Pak Dicar ya? Ya kenyataan itu. Seperti itu. Ya, beliau lagi. Rita ini saya rasa terkait dengan pekerjaan yang sangat luar biasa sekali, sangat diandalkan sekali. Sayang kalau seandainya menjadi dilepas akan menjadi presiden buruk Pak Ketua. Kalau Pak Ketua sampai melepas Rita ini, ya karena salah satu pegawai yang sangat diandalkan di Pengadilan Agama Tenggarong ini. Selain pekerjaannya selesai tuntas, juga siap dengan menerima pekerjaan yang lain. Ya artinya bahwa harapannya ya mudah-mudahan lah Rita ini bisa dipertahankan oleh Pengadilan Agama Tenggarong. Tentunya itu malah tergantung pimpinan ya, tergantung kebijakan ketua, karena sekarang zaman paceklik gitu. semua efisiensi. Ya mudah-mudahan tenaga Rita masih dibutuhkan, karena saya merasa Rita juga sangat dibutuhkan di Pengadilan Agama Tenggarong. Ya, oke. Mbak Rita sudah mendengarkan tanggapannya? Mau ditanggapi? Mau tanggapi Rita? Kita siapkan 50.000 tak? Oke, Didi, kita akan ke sesi selanjutnya. Oke, dengan tema Pak Didi dan rumah. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah ini kan berarti tempat pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang mana Ibu Pertiwi itu adalah istri tercintanya Pak Didi. Bu Uci, mungkin Ibu silakan maju ke depan juga mendampingi suami. Pak Didi ke sini, yang turun, ke sini. Ya, terima kasih ke Bu Uci. Tapi dulu mungkin bisa diminum dulu. Ya, ini fakta masih panjang, belum ada azan. Ngaji Jumat belum. Ngaji Jumat itu masih boleh. Nanti kalau azan baru kita berangkat sana. Oke, Bu Uci, sehat? Sudah tenang? Jadi Bu Uci, ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Mungkin tadi kan sudah kita lihat dari awal mendampingi Pak Didi berapa kali mutasi, mesti mendampingi terus kan? Kemudian tinggal Pak ya kalau mutasi? Apa mutasi pernah ditinggal atau dibawa terus? Sering ditinggal. Di sini aja. Biasanya dibawa terus dan mutasi kemana-mana itu Pak. Oke. Jadi mungkin mendampingi apalagi tempat sebagai tempat pulang. Mungkin Ibu sudah melihat tadi profil Pak Didi, di mana Pak Didi kesehariannya di kantor, dengan sifatnya Pak Didi yang humoris, humble, bahkan ke rekan kerja, baik ke atasan maupun ke rekan bawahan. Kalau di rumah seperti itu nggak Pak Didi sebenarnya? Kalau di rumah garang. Beliau kalau di rumah
juga. sama anak dibikin ketawa terus. Ini kayak saya bilang sama anak, kalau ikut stand up komedi aja dah, lucu terus melucu di rumah. Jadi nggak ada manaknya. Memang di rumah juga memang orangnya humble ya, humoris. Jadi gimana Bu? Pak Dini, benar nggak itu yang dikatakan istri tadi Pak? Sebenarnya hoax. Ya ada benarnya juga, tapi nggak semuanya benar. Ya. Karena di rumah ya apa namanya? Ya harapannya bahwa rumah adalah tempat apa namanya untuk menghilangkan segala rutinitas pekerjaan ya. Di rumah ya di rumah, urusan pekerjaan ya selesaikan di kantor. Tapi kadang ada permasalahan-permasalahan yang di kantor yang terbawa ke rumah ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Kadang kepikiran terbawa ke kantor, apalagi mungkin ada perkara-perkara yang berpemikiran yang apa namanya sangat insen ya. Setelah kami berdiskusi, pas sudah membuangkan surat jurus mautnya ternyata belum ada solusi, biasanya bisa terbawa sampai ke rumah ya. Dan biasanya itu saya lebih banyak diamnya. Kalau sudah banyak diamnya, istri pasti tahu. Wah ini pasti ada masalah ini. Ya, yang ini kan 2 tahun ini saya tidak selalu dampingi istri kan balik ke Samarinda. Sebelum di negara ini kan sendiri ya. Itu kan lalu tidak ada tempat untuk berkeluh kesah ya. Jadi kalau saya sudah banyak diam, berarti istri paham bahwa ini ada permasalahan ya. Jadi istri tahu caranya. Istri tahu caranya bagaimana menghidupkan mood kembali. Seperti itu. Artinya bahwa pribadi saya itu ya apa namanya ada benarnya juga. Artinya serius itu ada. Artinya kondisional ya. Kondisional di satu sisi saya bisa serius, di satu sisi saya bisa bercanda, di satu sisi saya bisa menjadi seorang ayah yang baik, di satu sisi saya bisa menjadi teman curhat istri yang bagus, kemudian teman diskusi anak dan lain sebagainya. Artinya menyesuaikan, kondisional. Berarti memang Pak Dini ini bisa jadi panutan kita dalam berumah tangga seperti itu ya. Tanyain dulu, pelit apa enggak? Coba tanya istri. Nah, kita ada pertanyaan, benar nggak? Kalau Pak Dini itu pelit? Saya tekan itu puji. Jawaban jujur atau di bawah tekanan atau di kira-kira? Nggak ada ya. Soalnya semua penghasilannya ke saya. Gimana Pak Dini? Benar dikasih semua itu Pak? Saya sebenarnya apa ya bukan apa 100% ikhlas mengasihkan. Cuma saya nggak bisa pegang uang Pak, jujur saja saya nggak bisa pegang uang. Saya kalau melihat uang di dompet itu nganggur tuh rasa gimana gitu. Oh, Pak Hasbi bilang katanya Pak Dini banyak Iya, intinya saya percaya bahwa kasih saya ini bisa mengelola uang dengan baik. Kalau saya sendiri pribadi nggak bisa mengelola uang. Iya, pribadi saya nggak bisa bisa pakai uang saja. Yang penting saya pesan pada istri, silakan kelola uang ini gaji saya sekian, silakan kelola dengan baik. Yang penting nanti kalau saya butuh, saya minta harus ada. Gak ada rokok apa tadi itu nggak rokok. Iya, kalau rokok itu ya biasanya pas dulu ya sih, ya pengaruhnya bisa tuh. Saya sebenarnya tipe kawan yang apa namanya tidak bisa mengecewakan teman baik ya. Pada saat kumpul tawar rokok, ya kan itu kan kita berdosa ya. Tawarin rokok mengecewakan kawan itu termasuk berdosa merusak itu bagi saya. Saya selalu apa namanya meluluskan apa yang menjadi keinginan saudara saya untuk memberi rokok ya saya bisa. Saya di rumah insya Allah saya tidak merokok kalau di depan istri. Mungkin terakhir sebagai tanggapan Bu Uci atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Didi sebagai suami tercinta. Bisa ya. Kalau nggak pakai ucapan pakai cipokan aja. Ya, yang mulia Adriansa, selamat semoga selalu menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalankan tugasnya, tetap rendah hati, humoris, tetap menjadi seorang yang berjiwa besar, yang juga bisa membedakan di antara pekerjaan dan
kalau di rumah ya dia memang juga terus lucu gitu. Dia dari ibunya kan dia memang tapi nggak tahu kan Oke. ya semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan dalam hidupnya bisa memang tugas yang baru sebenarnya tugas itu yang baru itu adalah kalau ada musibah ya kalau kita tidak bisa menjalankannya dengan baik gitu. Mungkin minta doanya kepada semua yang di sini teman-teman bisa mendoakan kami biar kami bisa melangkah ke depannya lebih baik. Amin. Keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Puji jadi sebelum mengakhiri dan belum di akhir, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Didi, pesan kepada baik itu pimpinan ketua, wakil atau rekan-rekan hakim atau keluarga besar PH Tegarong atau PH Tegarong sendiri bisa disampaikan. Baik, karena sudah sangat 12 ya. Mungkin yang pertama kami pribadi, kemudian keluarga besar, pertama sekali mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kita selama 2 tahun 6 bulan, kalau tidak salah 2 tahun setengah di Pengadilan Agama Tegarong ini. Kalau bicara masalah kesan, banyak sekali kesan yang saya dapatkan, yang lebih terasa dan sangat bermakna dan selalu akan kami ingat dan selalu kami kenang adalah rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa di Pengadilan Agama Tegarong. Ya, karena saya sangat merasakan bahwa kemajuan, keberhasilan, kesuksesan PH Tegarong yang sampai dengan detik ini tidak lepas dari kekompakan warga Pengadilan Agama Tegarong seluruhnya, baik pemimpin yang lama maupun pemimpin sekarang. Itu telah bisa membangun chemistry yang luar biasa dari seluruh SDM yang ada di Pengadilan Tegarong ini menjadi senjata, menjadi kekuatan, dan bisa meraih keberhasilan prestasi secara bersama-sama. Saya mungkin sedikit berpesan bahwa rasa kekeluargaan ini tolong dijaga dengan baik. Mohon maaf Pak Ketua ya, saya sampaikan seperti itu, tolong dijaga dengan baik. Bapak Ibu adalah keluarga besar Pengadilan Agama Tegarong. Karena kalau dari segi aktivitas, dari segi beraktivitas mungkin lebih banyak saudara beraktivitas Pengadilan Agama Tegarong sini dibandingkan di rumah. Ya, karena jam kerja kita kan dari pagi sampai sore. Kalau di rumah paling sampai jam 9 udah tidur ya. Ya kan, setelah itu balik lagi ke kantor. Jadi karena Pengadilan Agama Tegarong rumah besar Bapak Ibu semua, ukirlah prestasi yang sebaik-baiknya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Jangan sampai Bapak Ibu akan menjadi penghalang bagi kemajuan PH Tegarong. Kalau sekiranya Bapak Ibu tidak bisa memberikan kontribusi yang baik, jangan menjadi penghalang bagi yang lain untuk bisa maju. Ya, kemudian ada pepatah mengatakan janganlah kalian meludah di tempat makan kita sendiri. Di sini adalah tempat kita bersama-sama mencari makan, menafkahi keluarga dengan baik. Jangan sampai ini dijadikan menjadi tempat saudara berpikir bahwa tempat ini menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi saudara, sehingga saudara atau Bapak Ibu menceritakan kejelekan menjadi kekurangan PH Tegarong dulu. Jangan sampai seperti itu. Itu pandangan bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi cukuplah saya tahu bahwa PH Tegarong mempunyai suatu kekurangan, mempunyai suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi jangan sampai keluar. Ya, hal-hal yang seperti itu perlu dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami bergaul di sini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan perbuatan. Jujur saja, keberhasilan PH Tegarong mengukir prestasi saya merasa tidak berkontribusi banyak. Artinya keberhasilan itu semua dihasilkan oleh teman-teman yang lain. Cuma yang menyenangkan bagi saya sebagai saksi sejarah bahwa saya pernah menyaksikan, pernah menjadi keluarga besar PH Tegarong mengukir prestasi tersebut. Itu menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi kami. Ya, karena kami pernah
semangat bertugas di Petang Garong dengan segala prestasi yang sudah diraih sebagai saksi lah paling tidak, walaupun tidak berkontribusi secara maksimal. Kemudian selanjutnya kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak KPM, dan rekan hakim secara keseluruhan. Kami insya Allah nanti hari Minggu akan berangkat memulai perjalanan baru menuju tempat tugas yang baru ke Pengadilan Agama Tarakan. Tapi sebelumnya kami akan mampir ke orang tua karena ibu alhamdulillah masih sehat, masih diberikan umur panjang di luar sana, minta doa restunya. Kemudian insya Allah nanti hari Selasa kami akan berangkat ke PA Tarakan dan sudah dijadwalkan pelantikan, tapi saya tidak kasih tahu kapan pelantikan. Ya. Saya sangat berterima kasih luar biasa. Pada hari ini kami merasa sangat terhormat sekali, merasa tersanjung sekali diacarakan yang sangat berbagi kondisi yang pacatik seperti ini, namun bisa mendesain acara yang begitu luar biasa. Ini terima kasih Pak Ketua, terima kasih Mbak Uma, terima kasih ya, terima kasih luar biasa. Kita perlu KSK selamat di Tenggarong ini. Ada yang baru, Ada yang baru ya. Ya sangat terima kasih sekali dan harapan kami mohon doanya, mohon doa restunya agar kami di perjalanan selamat, kami bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kami bisa mengemban amanah jabatan dengan baik, dengan selamat, dengan paripurna tanpa ada kesalahan apapun. Kemudian kami merasa cukup dengan sudah dilepas secara maksimal, sudah dilepas dengan acara yang luar biasa, sudah dilepas secara resmi, ya tidak perlulah kami diantar sampai dengan ketahakan sana, apalagi sampai dihadiri acara pelantikan. Kami paham bahwa kondisi-kondisi sekarang itu kondisi-kondisi yang semua PA pasti akan merasakan hal yang sama. Tolong doanya saja lah, doanya saja agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dengan acara seperti ini pun sudah sangat luar biasa, sangat kami bersyukur sekali karena kami sangat dihargai, sangat diapresiasi dilepas secara resmi. Cukup itu saja barangkali Pak Ketua, Pak Adita kemarin juga menyampaikan ingin mengantar. Saya rasa tidak perlu diantar, antar kami dengan doa saja, mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada kesempatan mau main-main ke mana, saya ini anak 1000 pulau sebenarnya. Dulu di Kota Baru di pulau, karena di pulau ya, mungkin cocok tinggal di pulau. Jadi kalau Bapak Ibu ada keinginan untuk berjalan-jalan mau ke arah sana atau mungkin ke Pulau Derawan ya, saya hubungi kami, dan insya Allah siap untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Atau mau jalan-jalan ke pinggiran kota Malaysia, itu pinggiran bukan kotanya. Itu kata awal itu, saya juga belum pernah ke sana. Ya nanti mungkin saja diinformasikan ke kami. Kemudian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon doanya ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau yang semua saya mohon maaf, mungkin ada tambahan dari secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua di Dipeluk pasti, dipeluk. Anak Pak Jainal. Tapi kalau di rumah, kamu obat di lewat WA aja Bu kalau sulit. Kan susah ngomong lewat WA ketik-ketikan dong. Di kenapa? Kamu tuh sulit ketik-ketikan ya. Terima kasih Ketua DPR, Wakil Ketua yang sudah sangat baik, sudah merangkul kami, yang sudah mengajari yang saya memang buta sekali mengenai organisasi
Dharma Yukti kali ini karena saya memang belum pernah ikut Bapak ya. Baru kali ini saya mendampingi beliau dan baru di Tenggarong ini saya aktif sekali dan di dalam organisasi DYK ini dengan kepemimpinan Ibu Ketua DYK cabang kita dan dukungan dari Pak Pelindung dari Ketua PN, Pelindung DPA yang sangat mendukung organisasi kita, dan di tangan Ketua DYK kita ini kita mendapatkan banyak prestasi, mendapatkan banyak menang dalam lomba, ditambah dengan wakil ketua satu yang menambahkan kekuatan di organisasi DYK kita ini. Saya sangat terima kasih karena beliau ini berdua ini yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang merangkul anak buahnya, yang mengajari tanpa menyalahkan. Kalau kita keliru, mereka meluruskan tanpa memarahi kita. Nah, beliau ini sama-sama bersinergi yang kuat dalam DYK ini, sehingga DYK Tenggarong ini semakin maju, dan majunya tidak tanggung mendapatkan prestasi yang banyak, sehingga dari DYK yang lain itu sangat ingin bergabung di DYK cabang Tenggarong. Jadi secara khusus saya terima kasih kepada ketua kita, wakil ketua, ibu anggota DYK yang lain juga, para seksi-seksi organisasi, seksi pendidikan, seksi ekonomi, sekretaris segala. Saya terima kasih sudah diterima dengan hangat, dirangkul, dan sudah membimbing saya secara pribadi dalam berorganisasi di dalam Dharma Yukti kali ini cabang Tenggarong. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan semakin solid dalam berorganisasi di cabang DYK cabang Tenggarong ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan di dalam selama ini dalam kegiatan kita bersama. Mungkin terlalu banyak sih kalau saya ingin mengungkapkan perasaan saya, sedih sekali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir, pesan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sekaligus melepas secara resmi pengantar alih tugas Pak Adrian Saisai MA ke Pengadilan Agama Tarakan. Waktu yang tepat. Mice. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong beserta Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong. Yang juga saya muliakan dan hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, dan juga seluruh rekan-rekan hakim baik dari Pengadilan Agama maupun dari Pengadilan Negeri. Ibu Ketua Dharma Yukti kali ini beserta Bu Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Nita, Bu Sekretaris, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada acara pagi menjelang siang hari ini. Singkat, saya selaku Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atas nama pribadi juga dan keluarga dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tenggarong mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Didi dan Bu Uci yang beberapa waktu lagi, sebentar lagi akan memulai hidup baru mereka sebagai aparatur pengadilan di Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B. Sebuah pencapaian yang patut disyukuri karena akhirnya sempat hijrah dari ketua kelas 2 Sangatta untuk dititipkan beberapa lama di Pengadilan Agama Tenggarong untuk akhirnya kembali dipercaya dibagi tip untuk jadi pimpinan di kelas B. Kami percaya bahwa Pak Didi mampu menjalankan amanah nanti dengan baik dan tentu bisa membawa Pengadilan Agama Tarakan menjadi peradilan yang
bagus ke depannya, insya Allah. Kemudian atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja, dedikasi, loyalitas, profesionalitas dan integritas yang diberikan Pak Didi selama bertugas di Pengadilan Agama Tenggarong. Mudah-mudahan semua itu dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan mendatangkan keberkahan kepada Pak Didi sekeluarga. Pak Didi yang saya hormati dan Ibu Uci, memang acara ini kita ingin tampil beda, bukan karena apa ya. Pertama, kalau konsepnya formal, rasa kekeluargaannya itu kurang greget menurut saya, sehingga saya perintahkan kepada Ibu Ketua panitia maksudnya, untuk mendesain acara yang mengambil inspirasi dari acara 1 jam lebih dekat TV One. Nah, jadi acara ini kita adopsi seperti ini konsepnya. Mudah-mudahan Pak Didi tidak merasa dibully hari ini, tapi ini bentuk rasa sayang dan cinta kami kepada Bu Didi dan Bu Uci sekeluarga. Karena bagi kami Pak Didi adalah keluarga Pengadilan Agama Tenggarong sampai kapanpun juga. Terus terakhir mungkin kami juga mengucapkan permohonan maaf seandainya kami selaku pimpinan, dan saya meyakini yang namanya pimpinan itu orang yang paling banyak dosanya. Ya. Kenapa? Karena dia suka-suka perintah gitu kan, gitu. Marah gitu kan, ngomel. Nah, jadi kadang anak buah di bawah kadang dongkol gitu, gosipin ini gitu. Nah, tapi itu dinamika resiko sebagai seorang pimpinan memang ini ya. Mudah-mudahan segala kesalahan itu dimaafkan pada hari ini. Semoga dengan saling memaafkan di antara kita, kedepannya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dan kesuksesan yang senantiasa mengiringi langkah kita dimanapun kita berada. Pesan sebagai teman, tetaplah menjadi hakim yang berintegritas, rendah hati dan bertanggung jawab, profesional dengan pekerjaan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengadil yang betul-betul menjalankan aturan selurus-lurusnya, dan juga tetaplah menjadi sahabat teman yang menyenangkan Pak Didi dimanapun nanti berada, karena roda ini berputarnya sulit ditebak. Kadang mungkin hari ini saya dianggap senior dari Pak Didi, tapi tidak menutup kemungkinan 1A yang nanti duluan Pak Didi dari saya, ya nggak tahu. Nggak tahu nanti tiba-tiba saya wakilnya Pak Didi kah atau apa gitu. Jadi ya memang sudah kodratnya seperti itu. Sebagai aparatur di pengadilan kita tidak bisa memprediksi kalau kita senior selamanya jadi senior, enggak juga. Karena kayak Pak Didi dengan Pak Wakil kan satu rating cakimnya, tapi tiba-tiba di kantor Pak Wakil jadi atasan Pak Didi, padahal dulu pendidikannya di Megamendung bareng gitu kan. Nah, apa nih? Ketuanya kelas 2-nya duluan Pak Didi. Waktu kelas 2 duluan Pak Didi jadi ketua pengadilan kelas 2, Pak Wakil masih belakangan. Tapi begitu masuk ke 1B-nya disalib sama Pak Wakil, Pak Didinya. Ya mudah-mudahan tidak ada dendam di antara mereka berdua. Bahaya kalau ada dendamnya nanti. Jadi saya menyadari betul sebagai pimpinan banyak dosanya, banyak salahnya, tapi tidak ada maksud apapun itu. Tidak ada untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk organisasi. Kadang kebijakan itu tidak selalu nyaman di hadapan kawan-kawan semua, karena yang namanya ketua bukan alat pemuas keinginan semuanya. Karena 10 kepala 10 keinginan. Kalau semuanya diterima, ketuanya yang bakal kelimpungan. Nah, jadi
mari kita tetap menjadi sahabat saudara sebagai sesama aparatur pengadilan, apalagi memori kita sudah terlalu banyak, baik itu di Kota Baru, karena di Kota Baru itu saya sampai 5 tahun Pak KPM dan Pak Wakil di Kota Baru itu dari C9 sampai menjadi C1. Nah Pak Didi saya masuk di 2013, keluar di 2018 akhir. Sementara Pak Didi masuknya di 2015. Nah, jadi sampai saya mutasi itu Pak Didi masih di Kota Baru. Jadi apalagi waktu itu Pak Didi menjadi pria kesepian, ya, tidak ada uji. Jadi ya mau nggak mau teman curhat segala macam, main segala macam, mancing ini ya Pak Didi ininya. Karena memang kami sesama orang yang senasib ya, istilahnya senasib karena satu ruangan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sudah mewakili suara hati kawan-kawan semua. Dan saya instruksikan, nah ini instruksi lagi nih, karena saya ketua kan punya hak instruksi dulu, ya kan? Saya instruksikan kepada semua hakim Pengadilan Agama Tenggarong wajib hari Minggu pagi ke Samarinda melepas Pak Didi berangkat ke Tarakan. Nah, kalau yang lainnya sunat, kalau hakimnya saya minta wajib. Nah, kita datang ke rumah Pak Didi karena kita nggak ngantar nih, paling tidak kita ngelepas dari Samarinda. Lepas dari Samarinda, lihat beliau berangkat ini, terutama dan yang wajib juga ansori wajib, lalu angkat-angkat barang ke dalam mobil. Ansori belum sunat Pak. Ya, karena tadi beliau bilang minggu OTW menuju Berau dan setelah itu lanjut ke Tarakan. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, saya Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atas nama seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Tenggarong dengan hari ini resmi melepas Yang Mulia Bapak Adriansah, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, untuk mengabdi selanjutnya di Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B dengan teriring ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua kinerja yang telah diberikan di Pengadilan Agama Tenggarong. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kenikmatan kepada Pak Didi sekeluarga dalam menjalankan tugas barunya, dengan harapan semua berjalan sesuai dengan keinginan dan akhirnya mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Juga ucapan terima kasih kepada Pak KPN dan Pak Wakapn dan seluruh rekan-rekan PN dan juga Ibu DEK, Ketua DEK yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan. Selanjutnya acara akan saya kembalikan ke co-host saya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada Bapak Adriansah dan istri Ibu Uci. Dipersilakan menghadiri Bapak. Untuk cenderamata yang pertama yaitu dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong kepada Bapak didampingi istri, dipersilakan.
Jangan ditukar kuncinya. Jangan ditukar. Panjang aja. Satu orang sini dong. Satu kali. Selanjutnya ini ada keterangan dari Adrian selanjutnya yaitu dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong beserta Ibu Ketua dan Ibu Ketua Tenggarong. Kami persilakan menanya. Selanjutnya cendera mata dari Hakim Pengadilan Agama Tenggarong kepada Bapak Ibu Hakim dipersilakan beserta dari IKI. Pewakil udah ada di wajah kah? Pewakil ada di wajah kah? Mana bapak? Oh nyedot nih. Nyedot nih. Tunggu bapak. Naik bapak. Selanjutnya cendera mata dari Pak Wakil tadi.
Ini ada cenderamata lagi dari Pak Ketua. Bapak dipersilakan. Saya. Iya. Ini dari Pak Wakil Pengadilan Negeri Tenggarong. Selanjutnya dari